Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih bahwa kami diajak untuk menjadi bijak dalam hidup. Untuk melihat segala sesuatu dengan cakrawala yang bukan hanya hari ini, bukan hanya apa yang bisa habis, tapi juga mempunyai dampak eskatologis akhir zaman. Dan disitulah kita akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas rahmat yang Kau berikan lewat Putra Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Yesus untuk menjadi bijak dalam hidup. Apa arti menjadi bijak dalam hidup? Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 orang, 5-nya bijaksana dan 5-nya bodoh. Semua menantikan kedatangan sang pengantin yang akan datang. Mereka membawa obor, ya. Dan karena sang pengantin belum juga datang, maka mereka tidur dan kehabisan bekal, ya. Jadi obor itu ada minyak dan 5 orang bodoh ini tidak membawa bekal minyak reserve yang sebagai bekal untuk sampai. Dan orang bijak itu membawa bekal minyak supaya akhirnya mereka dapat sampai masuk bersama dengan sang pengantin. Maka 5 orang bodoh itu membeli dulu minyak, ya. Lalu sudah mendapat minyak, kemudian pintu pesta tertutup, dan ketika mereka menggedor pintu, mereka tidak dapat masuk. Apa makna dari orang bodoh, 5 orang bodoh dan 5 orang bijaksana itu? Maknanya adalah bahwa kita harus menimbun harta surgawi. Ya, kita harus menimbun harta surgawi yang menjadi bekal kita untuk masuk dalam perjalanan kita menuju ke surga. Artinya apa? Artinya bahwa perjalanan kita itu tidak cukup hanya kita berbuat baik, ya, sekedarnya, secukupnya, dan itu tentu saja baik, tetapi belum cukup karena itu akan habis, ya. Habis karena apa? Karena kita juga tidak hanya berbuat baik sebagai harta kita, tapi juga kita berbuat jahat, sehingga timbangannya itu adalah timbangan sejauh mana. Kalau timbangannya itu baiknya sedikit saja, lalu jahatnya begini, lama-lama menjadi berkurang. Tetapi ketika kita menimbun harta surgawi, maka timbunan harta surgawi itu jauh lebih banyak, sehingga harta duniawi yang jahat itu sudah diatasi oleh kebaikan harta surgawi itu. Nah, tentu saja harta surgawi itu apa, pertanyaan kita kan? Harta surgawi itu adalah segala kebaikan, segala kebajikan, segala keutamaan yang tak dapat hilang, tak dapat lenyap. Kita bisa menimbun harta duniawi yang bagus, tapi apakah kita mencarinya, mendapatkannya dengan penuh cinta kasih, dengan kebaikan, dengan kemurnian hati atau tidak? Ya. Nah, itu yang harus kita kita sadari sungguh-sungguh. Jadi kita menggunakan harta duniawi itu demi kebaikan, demi cinta kasih, demi kemuliaan. Apakah kekayaan saya itu saya gunakan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, atau demi diriku sendiri, atau sesuatu yang saya timbun untuk menyenangkan saya, bukan untuk menyenangkan banyak orang yang dapat saya bantu dengan harta-harta duniawi itu. Jadi Yesus dalam bagian lain, di tempat lain, mengatakan timbunlah harta surgawi, dan harta surgawi itu gunakanlah untuk kebaikan banyak orang, untuk mencapai surga. Jadi gunakanlah apa yang kita miliki, tentu saja kita mendapatkan dengan tulus, dengan jujur, bukan dengan korupsi, bukan dengan kejahatan. Ya, bisa saja orang mengatakan ya dia menjual narkoba dengan dapat harta yang besar, lalu dibagikan kepada orang kecil. Nah, itu tidak bisa. Karena
mendapatkannya dengan cara yang licik, lalu juga untuk menebus dosanya dia membagikan kepada orang lain. Tidak bisa demikian. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, marilah kita menimbun harta kekayaan surga. Marilah kita mencari kekayaan surgawi yang tak dapat hilang, yang tak dapat lenyap, abadi, kekal, dan mulia. Saudara, semoga bacaan ini membuat kita semakin bijak dalam hidup. Ya, berapa lamalah kita hidup di dunia ini? Ya, tidak akan lama, 80 tahun bahkan, atau mungkin lebih kecil dari itu, bisa 70 tahun, bisa 60 tahun dan seterusnya. Maka marilah kita menimbun harta surgawi di dunia ini dengan cara yang tulus, dengan cara yang murni, ya, dan kita membagikan kemuliaan surgawi itu, kekayaan surgawi itu dengan hidup kita yang lebih baik, ya. Katakanlah kita menjadi manusia yang compassionate, manusia yang penuh belas kasih. Ya, semoga Anda dan saya hidup hidup untuk menjadi manusia yang berbelas kasih. Ya, manusia yang compassionate bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Penuh belas kasihan apapun juga. Kita menarik sekali bahwa kenapa harus penuh belas kasihan? Seperti Yesus di saat kematian itu memberikan anugerah belas kasihan kepada penjahat yang minta diampuni dengan sungguh-sungguh. Dan dia mengatakan, penjahat sebelah kanan mungkin dia mengatakan, kita layak dihukum mati karena dosa-dosa kita. Tetapi dia yang ada di tengah ini, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, dan dia dihukum mati. Dan dia mohon kepada Yesus. Yesus bilang, engkau di surga, ingatlah aku. Ingatlah akan aku. Dan Yesus mengatakan, sekarang ini juga. Bukan nanti, tapi sekarang ini juga engkau bersama aku di surga. Luar biasa. Allah, kita layak mendapatkan hukuman karena dosa-dosa kita, tapi Tuhan memendingnya. Ya, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berubah, untuk berbelas kasihan, dan dipending oleh Tuhan ini supaya kita menjadi manusia yang berbelas kasih. Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita, meneguhkan kita selalu. Jadilah manusia yang berbelas kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa,